pemirsa sekalian, pada tahun ini, tahun 2020 atau bertepatan dengan tahun 1441 Hijriah, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmat, barakah serta maghfirah, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian menjelang buka petang hari ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengkaji salah satu bahasan dalam fiqhus siyam ataupun fikih puasa, yakni tentang tingkatan orang berpuasa. Kajian ini saya ambil ataupun saya kutip dari kitab yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat, yakni kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan klasifikasi tentang bagaimana kondisi orang-orang yang berpuasa. Di halaman 277, yang kitab yang ada di tangan saya ini diterbitkan oleh Dar Ibnu Hazm Beirut tahun 2005. Mungkin pemirsa sekalian di rumah yang mungkin ada kitabnya bisa dibuka, sama-sama kita simak. Dalam pembahasan tentang Asrarus Saumi, yakni tentang rahasia-rahasia puasa, Imam Al-Ghazali menyatakan, i'lam anna sauma salasu darajatin. Kata beliau bahwasanya puasa yang dilaksanakan oleh kita kaum muslimin itu salasu darajatin, bisa terkategorikan menjadi 3 tingkatan ataupun 3 model puasa. Beliau menyebutkan al-awwal saumul umum. Kategori yang pertama adalah saumul umum, yakni puasanya orang umum atau puasanya orang biasa, orang kebanyakan seperti itu. Lalu yang kedua adalah saumul khusus, puasanya orang yang khusus, orang yang spesial, ya. Kemudian yang ketiga adalah saumu khususul khusus, saumu khususil khusus, ya, puasanya orang yang khususul khusus atau puasanya orang yang istimewa. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari ada kelas biasa, ini adalah saumul umum. Kemudian ada kelas VIP, ini kelas saumul khusus. Lalu saumul khususil khusus adalah kelas VVIP. Kalau kita berbicara masalah makanan, misalkan martabak, ya, pemirsa sekalian, ada martabak biasa, ada martabak spesial, dan ada martabak istimewa. Ini pun demikian juga dengan kondisi puasa yang kita lakukan kaum muslimin sekalian, terbagi menjadi beberapa tingkatan. Kualitasnya tidak sama. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti apakah puasa yang pertama ini, tingkatan yang pertama, saumul umum ini? Imam Al-Ghazali menyebutkan, amma saumul umumi fahuwa kaful batni wal farji an qada'ish syahwati. Puasa orang umum atau orang kebanyakan adalah puasa yang sekedar menahan al-batn, perutnya, wal farj, dan kemaluan, ya, dan kemaluannya, an qada'ish syahwat, dari hal-hal yang diperlukan dari perut ataupun dari farjnya tadi, ya. Dalam arti ia puasa dengan meninggalkan makan dan minum, kebutuhan dari perutnya, dan meninggalkan hubungan seksual ataupun hubungan suami istri. Nah, puasa orang kebanyakan ini tentu sesuai dengan apa yang dibatasi ataupun apa yang dijelaskan, ya, oleh para ulama fikih. Para ulama fikih
memberikan definisi puasa itu adalah al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i, kemudian min tulu'il fajri ila hurubi syams. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri kita dari makan, dari minum, kemudian dari berhubungan suami istri, min tulu'il fajri ila hurubi syamsi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka apabila puasa kita seperti tadi sudah mampu meninggalkan makan, kemudian minum, lalu berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka secara fikih puasa kita sudah sah. Puasa kita sudah sah. Tetapi pemirsa sekalian rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali ini adalah ahwanus siyam, ya, serendah-rendahnya puasa. Beliau menyebutkan ahwanus siyami tarkut ta'am wasyarab. Serendah-rendahnya puasa adalah puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya puasa yang hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari ini dikhawatirkan termasuk puasanya orang-orang yang merugi. Apabila puasanya hanya meninggalkan hal-hal yang disebutkan tadi, beliau mengatakan dikhawatirkan termasuk golongan orang yang berpuasa tetapi merugi. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan juga Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubbas shaimin. Dalam riwayat lain disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Yang artinya berapa banyak min shaimin, orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, orang yang berpuasa tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal 'atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Dalam arti dia berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Karena mungkin puasanya hanya sekedar rutinitas. Puasanya hanya sekedar ritual tahunan, puasanya hanya menggugurkan kewajiban, tetapi dia berpuasa namun masih melakukan perkara-perkara yang bisa menghilangkan ataupun minimal mengurangi pahala dari puasa yang dikerjakan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang pahala puasa, ada hadis yang cukup menarik, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha illa 700 dhifin illa as-sauma fa innahu li wa ana adzi bihi. Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kullu amal ibni Adam, setiap amal kita anak keturunan Adam, setiap kita kaum muslimin sekalian, amalnya itu yudha'aful hasanatu, pahalanya dilipat gandakan asyru amsalha, menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhifin, hingga 700 kali lipat. Nah, kita kenal misalkan pahala dari membaca Al-Quran. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah fal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa di antara kita, pemirsa sekalian rahimakumullah, yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, ia akan mendapatkan satu pahala ataupun satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, kemudian dari satu pahala tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Orang yang menjalankan sholat misalkan berjamaah di masjid, disebutkan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Orang yang mengerjakan sholat secara berjamaah, keutamaannya adalah lebih baik berapa derajat? 27 derajat dari orang yang mengerjakan sholat sendirian. Ada batasan pahala dari sholat. Kemudian sodakoh misalkan disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pahala dari bersedekah pun digambarkan
seperti seorang yang menanam satu benih biji, dari satu biji itu tumbuh satu pohon ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Dalam arti kalau kita bersedekah 1.000 rupiah, pasti balasan duniawinya itu akan Allah balas menjadi 700 kali lipat. Ini ada batasannya, tetapi ilas sauma. Nah, kalau puasa itu tidak ada batasan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu adalah untukku, untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasan pahala atas orang yang berpuasa itu. Tidak ada batasan pahala dari puasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala puasa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Intinya puasa ini pahalanya sangat besar. Nah, tapi orang-orang yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali ini puasanya baru sekedar saumul umum, ya puasanya orang umum, puasanya orang kebanyakan itu, dia hanya meninggalkan makan, dia hanya meninggalkan minum, dia hanya meninggalkan hubungan suami istri, tetapi orang tersebut seringkali atau kebanyakan masih menjalankan perkara-perkara yang bisa menghilangkan atau minimal mengurangi pahala dari puasa yang dikerjakannya itu. Dalam arti orang tersebut tidak mampu untuk mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari puasa yang dikerjakannya. Nah, hal apakah yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala dari puasa seseorang? Disebutkan dalam hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amah wasyarabah." Yang artinya, man lam yada' qaula zur, barang siapa di antara kita yang berpuasa tetapi lam yada' qaula zur, belum mampu meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, ataupun perbuatan dusta. Subhanallah, pemirsa sekalian, dalam hadis ini Rasulullah memberikan klasifikasi dusta itu bukan cuma perkataan, tapi juga bisa berbentuk perbuatan. Contoh, kalau perkataan dusta jelas dia berkata bohong, berkata apa yang tidak sesuai dengan realita. Nah, kalau perbuatan bohong, contoh sederhana misalkan kita di rumah ternak ayam, lalu kita bilang kur gitu ya, supaya ayam itu datang ke kita, padahal di tangan kita tidak ada makanan. Ini adalah contoh dari perbuatan dusta gitu, perbuatan dusta. Nah, barang siapa yang berpuasa tetapi tidak mampu untuk meninggalkan perkataan ataupun perbuatan dusta, kata Rasulullah, "Falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'ama wa syarabah." Allah tidak memandang perlu ataupun Allah tidak butuh kepada puasa salah seorang di antara kita yang puasanya hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi masih suka berkata yang bohong ataupun berbuat yang dusta. Maka perkataan dan perbuatan dusta adalah perkara-perkara yang bisa menghilangkan ataupun merusak pahala dari puasa yang kita kerjakan. Dalam hadis lain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW juga menerangkan terkait dengan hal-hal yang bisa merusak atau menghilangkan pahala puasa. Disebutkan dalam hadis tersebut, "Idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabadahu ahad aw qatalahu falyakul inni imra'un sha'im." Yang artinya, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila di hari salah seorang kita sedang menjalankan ibadah puasa, fala yarfus wala yashab, hendaklah ia tidak berkata rofas, berkata yang jorok, ya, berkata yang ada unsur pornonya, berkata yang kotor, wala yashab, dan tidak pula berkata yang kasar, berkata yang membuat kegaduhan. Bahkan disebutkan fa'in sabatahu ahad au qatalahu, apabila misalkan ada orang yang menghina kita, mencaci maki kita, maka jangan kemudian cacian, hinaan, hujatan itu kita balas, tetapi falyakul inni imru'un sha'im, sudah bilang saja ke orang yang menghujat dan mencaci tersebut, saya sedang berpuasa, tidak mau menghadapi cercaan dan hinaan kamu, seperti itu. Maka nanti misalkan, ya, dalam konteks kita sekarang
ada yang mungkin lewat sosial media, ada yang menghina atau mencaci kita di statusnya gitu ya, maka tidak perlu kita balas dengan cacian yang serupa, karena ini kata-kata cacian, hinaan, kemudian kata-kata yang mengandung rofas ya, kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor, ataupun perkataan yang kasar, perkataan yang menimbulkan kegaduhan itu bisa merusak ataupun menghilangkan puasa dari, atau menghilangkan pahala dari puasa yang kita kerjakan. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, di sini beliau menyitir satu hadis ya, satu hadis yang ketika saya kaji dan dibandingkan dengan beberapa kitab, ada ulama yang menilai hadis ini termasuk hadis dhaif, bahkan ada yang menilai hadisnya termasuk hadis yang maudhu, hadis palsu. Tapi beliau sitir juga. Nah, beliau ini hadis dari sahabat Anas bin Malik ya, yang berbunyi khamsun yuftirna as-saim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadru bisyahwah. Itu menyebutkan khamsun, ada 5 perkara yuftirna as-saim yang bisa menghilangkan ataupun merusak pahala puasa dari salah seorang di antara kita. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama al-kadhibu, yakni berkata dusta, wal ghibatu, ghibah, pemirsa sekalian, ya, ngegosip, membicarakan aib, cacat orang lain, seperti itu. Wan namimatu, kemudian namimah, mengadu domba, ya, ada yang sedang bermasalah kita ompor-ompori supaya semakin membesar masalahnya, gitu, ya. Wal yaminul kadhibah, kemudian bersaksi palsu. Wan nadru bisyahwah, dan kemudian memandang disertai dengan syahwat. Nah, berdasarkan riwayat ini, 5 perkara tersebut juga bisa merusak pahala dari puasa yang kita kerjakan. Maka pemirsa sekalian rahimakumullah, apabila puasa kita ya baru sekedar meninggalkan makan dan minum serta berhubungan suami istri, tapi belum mampu menahan atau mengendalikan lisan kita dari kata-kata dusta, mata kita dari melihat perkara-perkara yang haram, tangan kita dari melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kaki kita untuk kita cegah untuk tidak melangkah tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, berarti puasa kita termasuk puasanya orang awam ataupun orang umum, orang kebanyakan yang mungkin dikhawatirkan termasuk yang mengerjakan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dikerjakannya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pemirsa sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu saumul khusus, puasanya orang yang khusus, puasanya orang yang spesial, kelas VIP seperti itu. Nah, seperti apakah puasa orang yang spesial ini? Beliau menyebutkan fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yaddi warijli wasairil jawarihi anil asam. Yang artinya puasanya orang yang khusus, orang yang spesial, yang VIP itu adalah puasa yang ia mampu tidak hanya mempuasakan perutnya, mempuasakan lisannya dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri, tetapi ia pun mampu mempuasakan yang pertama adalah as-sama', yakni pendengarannya. Ia mampu mempuasakan telinganya untuk tidak mendengar perkara-perkara ghibah, perkara-perkara yang mungkin fitnah dan seterusnya, mampu menjaga telinganya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang kedua, wal basari, yakni ia mampu mempuasakan matanya, ya. Bagaimana matanya dijaga betul untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat, seperti itu. Kemudian ia pun mampu mempuasakan lisan, mulutnya, dari kata-kata dusta, dari kata-kata kotor, dari memfitnah, dari ghibah dan seterusnya. Lalu kemudian ia pun mampu untuk mempuasakan al-yad warijl, ya,
mempuasakan tangannya, kakinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wasairil jawarihi, ia pun mampu mempuasakan seluruh anggota badannya anil asam, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan dosa. Subhanallah. Nah, maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ini tentu kita harus berusaha ya, minimal kita masuk ke dalam kategori yang kedua ini, tingkatan yang kedua ini. Ini puasanya saumul khusus, ya, puasanya orang yang spesial, puasanya orang yang ya VIP tadi, ya, yang tidak hanya meninggalkan makan, minum, kemudian berhubungan sama istri, tapi juga mampu mempuasakan seluruh anggota badannya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang oleh Imam Al-Ghazali disebutkan wa amma saumul khusus wa huwa saumus shalihin. Puasa khusus ini, kategori yang kedua tadi adalah puasanya orang-orang saleh. Ya, memang berat ya teman-teman sekalian. Sampai beliau memberikan di kitab beliau ya, memberikan 6 syarat ya, yang harus dipenuhi ya, agar kita termasuk golongan puasanya orang yang spesial ya. Beliau menyebutkan hal apakah yang harus kita lakukan agar puasa kita termasuk puasanya orang yang spesial. Yang pertama adalah ghadul basar ya, mampu menundukkan pandangan kita. Tadi sudah kita sebutkan pulang ya pemirsa sekalian, ya, menundukkan mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ya mampu hifdzul lisan ya, minal kadibi wal ghibati wan namimati wal fahsi wal rafasi, ya, mampu menjaga lisannya untuk tidak berkata dusta, ghibah, kemudian mengadu domba, lalu berkata-kata yang kotor ya. Lalu yang ketiga kafus sam'i ya, anil izha'i ila kulli makruhin, ya, mampu menjaga pendengaran ataupun telinganya untuk tidak mendengar perkara-perkara yang diharamkan atau yang dibenci oleh Allah. Lalu yang keempat adalah kaful batni ya, anis subuhat waqtal iftar. Nah, ini pemirsa sekalian, yang ngebat adalah kalau kita ingin kualitas puasanya termasuk puasanya orang yang khusus, yang spesial, adalah kita menjaga perut kita untuk tidak makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram saat nanti kita berbuka puasa. Nah, kalau misalkan kita berpuasa tetapi nanti bukanya menggunakan makanan ataupun minuman yang syubhat atau bahkan mungkin makanan dan minuman yang haram, ya jelas itu bisa merusak atau bahkan menghilangkan pahala dari puasa yang dikerjakannya. Lalu yang kelima adalah alla yastaksiru minat ta'amil halali waqtal iftar. Nah, saat nanti kita berbuka puasa, kita jangan memperbanyak makan meskipun makanan itu halal. Nah, maka ini subhanallah ya, tidak berlebih-lebihan ya. Maka kalau misalkan kita puasa dari terbit fajar hingga nanti terbenam matahari, kita udah mampu mengontrol kesabaran kita. Nah, nanti ketika kita buka, wah ini kesempatan balas dendam. Wah, ini berarti belum istilahnya itu belum mencapai esensi ataupun substansi dari tujuan puasa, yakni menahan diri kita, mengontrol kesabaran kita dari makan makanan atau minuman yang berlebihan. Lalu yang keenam, pemirsa sekalian, ayakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alliqan bainal khawfir war rajai. Ya, subhanallah. Nanti ya, pemirsa sekalian, yang keenam, ketika kita sudah iftar, sudah berbuka, hati kita itu ada al-khawf, rasa cemas, rasa takut, war-roja, dan harapan. Rasa takut dan harapan, jangan-jangan puasa saya ini diterima nggak oleh Allah? Ditolak nggak oleh Allah? Melakukan introspeksi diri, melakukan muhasabah. Nah, tentu dengan muhasabah ataupun introspeksi diri ini, kita berusaha untuk memperbaiki kualitas puasa kita di hari berikutnya. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kategori yang kedua dari klasifikasi tingkatan orang-orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Lalu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Adapun tingkatan yang ketiga disilahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan saumu khususil khusus. Puasanya orang yang khususul khusus, puasanya orang yang istimewa, kelas VVIP. Nah, seperti apakah puasanya orang yang istimewa ini? Disebutkan fasaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkari ad-dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Apa itu puasanya orang yang yang istimewa? Yakni orang tersebut tidak hanya mempuasakan fisiknya, ya, dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri. Kemudian ia pun tidak hanya mempuasakan panca indera anggota badannya, matanya, tangannya, lisannya, tetapi ia pun mampu mempuasakan hatinya. Dari apa? Dari disebutkan di sini anil himami ad-daniyati, dari harapan-harapan ataupun keinginan-keinginan yang rendah, yang hina, yang bersifat duniawi. Subhanallah, ya. Kemudian anil afkari ad-dunyawiyati, pun demikian dari pikiran-pikiran dunia. Subhanallah, orang yang puasanya itu adalah puasa yang sudah istimewa adalah orang tersebut terus senantiasa berpikir, yang dipikirkan adalah akhirat. Bukan berarti kemudian ia tidak memikirkan dunia, ia mungkin berpikiran ataupun memikirkan dunia tetapi untuk kepentingan akhirat. Bagaimana ada istilah ma fi qalbihi ghairullah, tidak ada dalam hatinya kecuali Allah. Ataupun dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, doa yang sering kita panjatkan yang berbunyi innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sungguhnya salatku, ibadahku, kemudian bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, benar-benar lillahi ta'ala. Yang diharapkan secara totalitas orientasinya hanyalah libtihai mardatillah, keridhaan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, tingkatan yang ketiga ini mungkin sangat sulit, ya, sangat sulit untuk kita raih, tetapi mungkin, ya, kita harus terus senantiasa berusaha agar kita mampu, ya, untuk mencapai, ya, tingkatan yang ketiga, ya, ini puasanya orang yang istimewa, yang tidak hanya mempuasakan fisiknya, panca inderanya, tapi hati dan pikirannya juga benar-benar dipuasakan. Sebagai contoh misalkan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwasanya puasa itu hakikatnya adalah merupakan media ataupun suatu perkara yang digunakan oleh Allah untuk mentarbiah kita, untuk melatih diri kita, ya, untuk mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol diri kita, supaya hati kita, jiwa kita termasuk jiwa orang yang mutmainnah, yang nanti salah satu di antara karakteristik dari orang yang bertakwa adalah orang tersebut memiliki jiwa yang tenang, hawa nafsu yang sudah terkontrol seperti itu. Nah, dalam contoh keseharian misalkan, ya pemirsa rahimakumullah, ada orang yang mungkin, ya, orang tersebut ketika dicaci, ketika dihina, dia ada orang yang tidak terima, lalu kemudian keluar dari lisannya itu kata-kata yang membalas cacian dan hujatan tersebut. Nah, ini mungkin masuk dalam kategori orang yang biasa. Kalau orang yang tingkatan yang kedua, yang spesial, itu yang saumul khusus tadi itu, dia sudah mampu menjaga lisannya untuk tidak membalas hujatan dan cacian tersebut. Nah, tapi subhanallah, tingkatan yang ketiga ini, ya, yang saumul khusus itu adalah dia
mampu tidak hanya menjaga lisannya untuk membalas, kemudian menahan supaya tidak membalas hujatan tersebut, tapi hatinya pun kemudian mampu memaafkan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya. Di antara ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah yang al-kadhiminal ghaidha, yang mampu untuk mengontrol, mengendalikan emosinya, kemarahannya, wal 'afina 'anil nas, kemudian ia pun pribadi pemaaf. Ketika ada orang yang menyakiti dirinya, mendolimi dirinya, ya tidak membalas, tetapi malah meskipun tidak diminta, ia pun sudah memaafkan. Demikianlah pemirsa sekalian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian menjelang buka petang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan puasa yang kita kerjakan tidak hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi puasa yang kita kerjakan mampu menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.